Anda kembali di Kabar Petang pemirsa. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 ini dipastikan jatuh di perairan Kepulauan Seribu di antara Pulau Laki dan juga Pulau Lancang setelah dinyatakan hilang kontak hanya 4 menit setelah lepas landas. Nah, di segmen ini kita akan membahas mengenai kronologi kejadian berdasarkan dari keterangan dari Menteri Perhubungan dan juga sebenarnya seperti apa spesifikasi dari pesawat Sriwijaya Air SJ182. Bicara masalah Sriwijaya Air SJ182 ini merupakan pesawat buatan Boeing pemirsa yang bertipe 737-500. Ini merupakan pesawat perkembangan dari 737-200 yang sudah berkembang cukup advance teknologinya dibandingkan pendahulunya. Jadi ini dikatakan sebagai pesawat yang sudah memiliki teknologi lebih canggih dan memiliki kendali yang cukup nyaman bagi para pilot. Dan ini terbukti dari banyaknya pesawat Boeing 737-500 yang digunakan oleh seluruh maskapai atau sejumlah maskapai di dunia termasuk di Indonesia. Nah, kalau kita bicara masalah pesawat dari SJ182 737-500 ini memiliki panjang total dari hidung pesawat sampai ke ekor itu totalnya ada 31 meter dengan lebar rentang sayap 28,9 meter. Berkapasitas bahan bakar mencapai 20.100 liter. Jadi Anda bisa bayangkan dengan pesawat berkapasitas bahan bakar sebesar itu, lebih dari 20.000 liter, jika mengalami impact baik di daratan, lautan ataupun di udara, dampaknya akan sangat luar biasa. Dan sayangnya itu yang terjadi terhadap SJ182 dari Sriwijaya Air. Nah, kita akan melihat bagaimana kronologi kejadian berdasarkan informasi dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Pesawat Sriwijaya Air ini sejatinya berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Pontianak pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tapi kemudian ada laporan cuaca buruk di jalur penerbangan sehingga ada delay 30 menit. Pukul 14.36 akhirnya pesawat diperbolehkan untuk lepas landas oleh ATC dari pihak bandara. Tidak ada deteksi kejanggalan selama masa lepas landas ini. Pilot juga sudah mengkonfirmasi kepada pihak ATC di penerbangannya. Nah, pukul 14.37 bisa dilihat di ujung sana 0737 kalau ditambah itu waktu UTC ditambah Indonesia ini ditambah 7 jam. Jadi 14.37 pesawat mulai mengalami kejanggalan. Pesawat pun hilang dari radar ATC pada pukul 14.40. Pesawat pun dinyatakan hilang kontak pada saat itu. Disinilah kemudian pihak Basarnas langsung berusaha untuk mencari tahu apa yang terjadi dan sudah menerima pada pukul 14.45 bahwa titik koordinat terakhir dari pesawat ini terlihat di perairan Kepulauan Seribu di antara Pulau Laki dan juga Pulau Lancang. Kekhawatiran kemudian memuncak. Basarnas menerima informasi dan juga sudah menerjunkan tim. Dan pada pukul 18.20 tim gabungan menemukan ada kabel di sekitar lokasi jatuhnya pesawat. Ini menimbulkan kekhawatiran yang lebih dalam lagi. Dan pada pukul 19.20 TNI AL sudah mulai mengerahkan timnya, kapal perang dan juga pasukan katak untuk mencari pesawat Sriwijaya Air SJ182. Dan langsung di hari itu pukul 19.59 Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan bahwa pesawat Sriwijaya Air SJ182 jatuh karena kecelakaan di perairan Kepulauan Seribu. Keesokan harinya, hari Minggunya, pencarian juga digelar di 4 sektor di antara Pulau Laki dan juga Pulau Lancang Kepulauan Seribu. Pencarian melibatkan lebih dari 2.000 personil. Dan Minggu siang, lokasi sinyal dari black box pesawat mulai ditemukan dan saat ini pencarian juga masih terus dilakukan. Dan pemirsa, ada sejumlah kejanggalan yang kemudian ditemukan pada saat penerbangan SJ182. Pesawat ini jatuh hanya 4 menit setelah pesawat ini lepas landas. Dan di 1 menit terakhir ada sejumlah kejanggalan di mana kecepatannya meningkat untuk vertical speed-nya dan kemudian jatuh.
Nah, pesawat Sriwijaya Air SJ182 ini jatuh tak lama setelah lepas landas atau yang biasa disebut dalam momen Critical 11. Kita akan simak seperti apa itu Critical 11 yang merupakan momen-momen genting yang dalam dunia penerbangan disebut sebagai 11 menit waktu genting di mana kecelakaan sering terjadi. Meski penyebab pasti kecelakaan baru bisa diketahui setelah kotak hitam nanti ditemukan. Ya, pemirsa, untuk menentukan sebetulnya apa yang menjadi penyebab jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 ini tentu harus menunggu hasil dari black box itu sendiri nanti akan ditelusuri oleh KNKT. Ya. Tetapi mungkin sejumlah dugaan-dugaan, sejumlah teori-teori mungkin bisa dikemukakan apa-apa saja sebetulnya yang bisa menyebabkan pesawat ini stall ataupun jatuh pada saat lepas landas, pemirsa. Kita akan membahasnya dengan ada dua orang narasumber yang akan kami ajak berbincang di sini, yaitu ada Pak Ali Syahbana, merupakan pihak dari PT DI dan juga tim teknis pesawat. Kemudian juga ada Pak Gary Sujatman yang merupakan pengamat penerbangan. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Baik, nanti kita akan berbincang ya lebih lanjut lagi apa sebetulnya hal-hal yang bisa membuat pesawat ini mengalami kegagalan ketika baru saja selesai take off ataupun juga kita sebut dengan salah satu istilahnya Critical 11. Tapi nanti usaha jeda berikut kami kembali sesaat lagi. Pemirsa, untuk menentukan apa yang sebetulnya menjadi penyebab jatuhnya sebuah pesawat terbang tentu harus melakukan penemuan terhadap kotak hitam atau black box terlebih dahulu dan kemudian juga melakukan investigasi yang nanti akan dilakukan oleh KNKT. Tetapi tentunya mungkin ada sejumlah faktor-faktor dari teori-teori yang ada apa yang menjadi penyebab dari pesawat terbang ini jatuh, pemirsa. Untuk membahasnya saya ingin langsung tanyakan saja ke Pak Gary Sujatman, merupakan pengamat dunia penerbangan dengan kondisi pesawat yang usianya sudah cukup tua, kalau tidak salah sekitar 26 tahun. Kemudian juga cuaca yang pada saat itu katanya ada awan CB. Nah, dari pengamatan Anda, asumsi Anda dari teori-teori yang ada, apa sebetulnya bisa menjadi dugaan jatuhnya pesawat ini? Ya, kita harus, ya ini pertama-tama disclaimer dulu, ini sangat-sangat dini ya, masih sangat dini. Kita masih baru lewat 48 jam dari kecelakaan, jadi kita sangat terbatas informasinya. Kita hanya bisa melihat dari beberapa puing-puing yang ada dan juga dari informasi yang didapatkan dari teman-teman yang terbang pada saat kejadian dan juga dari data yang dipancarkan oleh pesawat dengan segala keterbatasannya. Jadi pesawatnya memang seperti dijelaskan naik seperti ke arah jalur keberangkatan ke arah Pontianak ke 10.000 kaki, lalu entah kenapa dia turun mendadak. Nah, di sini kemungkinannya ada berapa, tapi mungkin yang kita bisa lihat apa yang bisa kita pikirkan dulu dari teori-teori yang ada. Yaitu teori seperti misalnya mesinnya mati semua lalu jatuh. Itu kita bisa kesampingkan, karena kalau mesinnya mati semua, pesawat masih bisa gliding. Dan dulu pernah kejadian di pesawat Garuda yang mendarat di Sungai Bengawan Solo itu bisa
diselamatkan pesawatnya dari kehancuran total. Nah, terus teori apa lagi? Saya sudah dengar banyak teori aneh-aneh, yaitu dari terorisme, ledakan di udara. Itu kita bisa kesampingkan juga karena kita tidak menemukan banyak serpihan yang berserakan di permukaan air. Jadi sementara dugaan, kembali lagi ini masih hanya dugaan, kemungkinan adalah pesawat jatuh dengan relatif utuh, dengan kecepatan yang cukup lumayan. Nah, jadi penyebabnya ada berapa, salah satunya yang kita khawatirkan adalah disorientasi pilot pada saat berangkat. Tapi kembali lagi ini hanya masih dugaan berdasarkan data yang sangat terbatas. Baik. Salah satu teorinya adalah disorientasi pilot. Tapi saya ingin coba ke Pak Andi Ali Syahbana yang juga merupakan Ketua Asosiasi Industri Komponen Pesawat atau INAKOM. Salah satu teori atau analisa yang cukup populer adalah adanya loss of aircraft control. Artinya di situ kontrol pesawatnya benar-benar loss. Apakah ini kemudian berkaitan dengan komponen pesawat yang hilang pada saat itu atau yang tidak berfungsi, artinya berkaitan dengan komponen dari pesawat gitu Pak Andi? Pertama-tama saya ingin mengucapkan turut berduka yang sangat mendalam atas terjadinya musibah ini kepada seluruh keluarga maupun daripada korban daripada ini. Yeah. Karena apapun musibah ini tentunya sangat tidak menguntungkan kepada para korban dan juga kepada dunia penerbangan Indonesia. Ya, oke. Begini, memang kalau kecelakaan seperti ini sebaiknya memang tidak dibuat teori-teori atau pendapat-pendapat. Saya justru sangat sekali skeptis gitu terhadap teori-teori atau pendapat-pendapat. Memang ada beberapa data yang ada di belakang ya, misalnya yang tadi Anda mengenai komponen, memang ada satu kejadian, ada kejadian di 737 seri klasik istilahnya 300, 400, 500 yang pernah kejadian kecelakaan karena failure-nya daripada satu hydraulic servo valve atau istilahnya PCU valve. Ini kalau tidak salah di USR di Amerika ada 2 kejadian, saya lupa satu lagi. Ya. Tapi juga pernah didiskusikan kejadian yang mirip akibat itu adalah ketika kejadian Silk Air yang kalau tidak salah di Sungai Musi. Itu juga dalam satu analisa dinyatakan bahwa mungkin PCU valve-nya itu ada yang rusak. Tapi begini, kalau misalnya terjadi satu malfunction daripada FT itu adalah flight control system dan komponennya, pendapat saya pilot akan cukup waktu untuk bereaksi, at least untuk memberitahu kepada air traffic controller bahwa dia mengalami satu masalah dengan flight controlnya. Ya, tidak bisa mendadak. Dalam rancangan pesawat terbang, itu selalu sesuatu itu dirancang dengan satu backup dan satu masalah atau satu kerusakan selalu dirancang sehingga ada backup sehingga tidak menghasilkan kerusakan ataupun katastrofik istilahnya atau kecelakaan besar ya. Jadi saya kalau menurut apa yang saya ketahui dari rancang bangun pesawat, satu failure kalau itu dalam flight control maka at least pilotnya akan memberitahu kepada mirip dengan Lion Air. Lion Air itu pilotnya memberitahu kepada air traffic controller bahwa dia mengalami problem dengan flight control. Oke. Tapi dalam kasus ini kan Pak, pesawat tiba-tiba hilang 1 menit setelah berkomunikasi dengan ATC. Nah, menurut analisis Anda, menurut kajian Anda, apa sebetulnya kemungkinan yang bisa terjadi dalam waktu kurun 1 menit itu, Pak? Ya, yang kita ketahui bahwa dalam 1 menit itu, dari data yang ada, itu dari ketinggian 10.300 feet, menjadi ketinggian 0. Jadi kecepatan untuk ke bawahnya sangat tinggi. Hanya itu aja yang kita bisa tahu. Apakah mungkin Pak? Tapi ingat ya, bahwa data yang kita tahu ketinggian 10.300 itu adalah bukan data dari flight data recorder. Itu yang paling akurat. Tapi adalah at the moment adalah data dari yang namanya yang kita ketahui saat ini dari satu aplikasi yang disebut Flight Radar 24. Yes. Flight Radar 24 itu mendapatkan data dari memang transponder mode S atau ADS-B yang basisnya mungkin GPS, di mana accuracy-nya juga tidak dirancang untuk menjadi sangat akurat. Hanya Flight Radar 24 dirancang hanya untuk menentukan posisi, kira-kira menentukan pesawat.
tidak dalam presisi untuk bisa dianalisa sedalam itu. Oke, bicara masalah SJ182, pesawat ini usianya juga sudah cukup tua, 26 tahun. Bicara masalah pesawat tua, artinya maintenance-nya juga harus benar-benar diperhatikan. Apakah kemudian untuk pesawat-pesawat dengan usia tua butuh maintenance yang lebih tinggi dibandingkan pesawat-pesawat lain berkenaan dengan komponen pesawat misalnya? Pesawat itu umurnya itu sebenarnya lebih didominasi oleh flight hour dan flight cycle daripada umur. Ya, flight hour ini jumlah jam terbang, flight cycle jumlah pendaratan dan take off dan mendarat. Ya, nah memang pesawat itu memiliki maintenance plan ada dalam manualnya, baik itu misalnya A-check, B-check atau berbagai itu ada dalam manual dan itu harus diikuti, harus diikuti tepat. Kalau itu diikuti tepat, itu sesuai dengan rancangan daripada pembuat pesawat terbang tersebut, maka harusnya dia kita sebut sebagai airworthy atau layak terbang. Oke. Nah, sekarang kita ingin ke Pak Gary. Pak Gary, ini kan pesawat kalau tidak salah juga sempat berbelok dengan kemiringan cukup tajam ke arah kiri. Nah, di situ apa yang bisa kita ambil, mungkin yang bisa kita analisis dari kajian Anda, Pak Gary? Ya, seperti saya bilang tadi, teorinya seperti itu. Tapi itu kan hanya teori di awal. Ya. Benar, itu bukan dari flight data recorder. Ya, kita bisa dari ADS-B itu bisa mengirim banyak data, tapi tidak sampai setingkat flight data recorder. Yang data yang saya gunakan tidak hanya dari Flight 24, tapi juga ada dari sistem lainnya yang kita mengambil raw data ADS-B, tidak hanya yang ditayangkan gratisan ke publik. Itu. Jadi itu kita gunakan buat kegunaan investigasi di awal untuk membantu mencari, misalnya kita pinpoint itu pesawat kira-kira bagaimana, apa yang kita bisa expect ketika ditemukan. Tapi hanya sebatas itu, kita nggak bisa menggunakan itu untuk bilang, oh ya ini pasti seperti saya bilang tadi, disorientasi. Itu nggak bisa kita bilang pasti. Bahasa awamnya disorientasi itu bagaimana maksudnya Pak Gary? Mungkin orang-orang awam yang tidak paham dunia penerbangan juga butuh mendapatkan penjelasan soal disorientasi ini maksudnya seperti apa gambarannya? Tapi nanti dijawab ya, usai jeda berikut masalah disorientasi ini. Tapi usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi pemirsa.